sukacita hari ini, amin. Amin. Hari ini sama-sama kita mau memuji Tuhan. Sebelum itu mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan hari ini Tuhan kami ingin dengan sukacita memuji Tuhan. Hari ini Tuhan kami ingin dengan sukacita menyenangkan hati Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan semua yang kami naikkan semua bagi kemuliaan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Amin. Sebab Dia Allah yang ajaib buat setiap kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Come on, say it together. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Jump. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama kita nyatakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita melompat buat Tuhan, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sebab Dia Tuhan yang ajaib buat setiap kita yang percaya, katakan haleluya. Come on, jump. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Say, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung Tuhan, dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi nyatakan Raja mulia. Ada sukacita, amin. Mari sama-sama lebih lagi kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yes Lord.
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu. Katakan Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, Kau layak. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah kami, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sekali lagi dengan hatimu nyatakan, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. biar bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kasih-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya.
Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di hari Minggu ini. Terima kasih kalau kami boleh mengikuti ibadah online. Kini waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Terangi hati pikiran kami, urapi kami, beri kami hikmat untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan itu boleh memberkati kami, bahkan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada. Setelah 2 minggu ini kita belajar pribadi Marta dan juga Lazarus, maka di minggu ini kita akan belajar mengenai pribadi Maria. Ya, kalau Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, ingat apa yang telah saya sampaikan 2 minggu lalu. Ya, saya menyampaikan bahwa Marta saat itu mengundang Yesus dan rombongannya untuk datang ke rumahnya. Ketika apa? Ketika mereka sedang dalam perjalanan misi. Dan ketika Yesus dan rombongan itu berada di rumah Marta, Marta begitu sibuk, ya, masih ingat ya. Dan kemudian meminta Yesus agar saudara perempuannya, yaitu Maria, untuk membantunya. Namun tidak disangka oleh Marta, ternyata Yesus justru menegur Marta dan memuji Maria. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama mengapa Yesus memuji Marta. Dan seperti apakah pribadi Maria ini? Tema khotbah hari ini berjudul Maria duduk dekat kaki Yesus. Ya, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dengan dalam perikop Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi," ayat 42, "tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan tadi, maka dikatakan di ayat yang ke-39 bahwa Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, perkara untuk bisa duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, tentulah bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena di situasi ini akan mudah sekali seorang terdistract atau teralihkan konsentrasinya. Ya, di saat itu ada banyak orang yang datang di dalam rumah Marta dan Maria ini. Banyak orang ini tentu duduk dimanapun mereka bisa duduk. Dan sangat-sangat mungkin ya rumah mereka sangat penuh orang. Karena harus kita ingat bahwa kemanapun Yesus pergi dan diketahui orang, maka orang banyak akan ikut menggabungkan diri dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, bisa dibayangkan bahwa rumah Maria dan Marta ini sangat penuh sesak orang. Dan karena sangat penuh orang, maka perhatian kita akan sangat mudah sekali teralihkan atau terdistract. Ya, ketika orang bergerak ke sana ke sini, ada suara, ya kan, itu akan terdistract. Ya, coba Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, mari kita bayangkan. Bila kita sedang ibadah nih saat ini ya, kemudian ada satu koin. Ini kalau ibadahnya udah offline ya, koin jatuh, tenang gitu ya. Maka konsentrasi kita langsung teralihkan dengan cepat dan mudahnya. Atau ketika kita sedang beribadah, ada seorang anak yang menangis, oe, teriak-teriak gitu ya. Tentunya konsentrasi kita langsung buyar. Nah, atau mungkin seorang yang bisik-bisik dekat kita, maka kita akan berusaha mendengar apa yang sedang terjadi.
Ya, artinya apapun situasi yang sedang terjadi saat mendengarkan khotbah atau ibadah, perhatian ini bisa mulai teralihkan. Namun kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini bahwa Maria dikatakan terus mendengarkan perkataannya. Untuk dapat terus mendengarkan perkataannya, maka diperlukan konsentrasi yang penuh. Dan untuk dapat konsentrasi yang penuh, maka harus ada apa? Minat yang tinggi. Untuk apa? Untuk kita melakukan. Dan dalam hal ini kita tahu bahwa Maria menunjukkan minat yang sangat tinggi terhadap semua perkataan Yesus. Dan hal yang sebenarnya tidak lazim adalah ketika Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi, ya perhatikan, tidak layak seorang wanita duduk dekat rabi atau imam. Ini tampaknya tidak sopan dan menabrak kebiasaan orang Yahudi. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, bisa dibayangkan bahwa untuk bisa duduk dekat kaki Yesus, maka Maria sedang mempertaruhkan apa? Kredibilitasnya sebagai seorang perempuan. Kenapa? Karena sebagai seorang perempuan, dia akan dicap sebagai perempuan yang kurang ajar dan tidak sopan di antara orang Yahudi. Namun demikian, resiko ini diambil oleh Maria. Karena ia benar-benar ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kalau kita perhatikan kisah dari Maria ini, maka sebenarnya ini ya sebenarnya Maria tidak memiliki kepentingan apapun dengan Yesus. Ya, kenapa? Ia tidak memiliki sakit jasmani. Tidak ada. Ya, kalau ada orang yang memiliki sakit jasmani, tentu membutuhkan Yesus untuk menyembuhkannya. Dia tidak. Karena kalau seorang sakit dan tahu ada Yesus tempat itu, maka ia akan berusaha untuk mendekat kepada Yesus supaya Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Namun Maria tidak memiliki motivasi apapun kecuali hanya ingin mendengar semua yang disampaikan oleh Yesus. Maria merasa bahwa apa yang Yesus sampaikan benar-benar perkataan hidup yang dapat mengubah hidupnya. Katakan amin. Karena itulah konsentrasi Maria tidak teralihkan oleh apapun. Sementara Marta sebagai orang yang mengundang Yesus harus disibukkan dengan apa? Semua jamuan yang harus ia sediakan bagi Yesus dan juga bagi banyak orang. Dan karena Marta merasa kewalahan, maka ia menyuruh Yesus untuk menegur Maria supaya membantunya. Namun alih-alih Yesus menuruti apa yang Marta sampaikan, Yesus justru menegur Marta dan sebaliknya malah memuji Maria. Perhatikan apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari perkataan Yesus ini, ya, dari perkataan Yesus ini kita dapat menyimpulkan bahwa duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya adalah bagian terbaik yang dimiliki oleh Maria. Oleh karena itu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kita juga harus memiliki sikap seperti Maria, yaitu memilih bagian yang terbaik, yaitu mau duduk dekat kaki Yesus. Untuk apa? Untuk mendengarkan pengajarannya. Lalu bagaimana dengan kita di zaman sekarang yang tidak dapat duduk dekat kaki Yesus secara harafiah? Tentu kita tidak mencontoh secara harafiah, namun kita bisa ambil pelajaran bahwa ketika ibadah sedang berlangsung, ya, sekalipun hari ini kita secara online, ya, kita harus menaruh rasa hormat yang besar kepada Tuhan. Ketika khotbah sedang disampaikan, maka kita harus memiliki rasa haus yang besar bahwa apa yang disampaikan pengkhotbah akan dilakukan. Di samping itu juga kita harus memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan. Untuk apa? Merenungkan firman Tuhan. Ya, sehingga apa? Kita kalau sudah merenungkan firman Tuhan, kita dapat mendengar perkataan dan pengajaran Tuhan melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Ironisnya, sekalipun hal ini kelihatannya mudah dilakukan, namun tidak semua orang percaya, namun tidak semua orang Kristen mau melakukannya. Dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan. Maka hal ini sama seperti Marta yang memiliki alasan
yang memiliki alasan untuk tidak mendengarkan Yesus. Dengan apa? Dengan kesibukannya melayani jamuan bagi Yesus dan rombongannya. Sementara Maria dengan mengabaikan tradisi dan mengambil resiko menjadi perbincangan bagi orang-orang di sekitarnya, ia tetap mau duduk manis mendengarkan pengajaran Yesus. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, kalau kita punya keinginan yang kuat, maka kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Ini adalah prinsip dasar yang Maria miliki, sehingga semua alasan dan semua resiko diambil Maria agar ia bisa duduk dekat kaki Yesus. Ya. Coba kita akan baca lagi di dalam nanti di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, ya. Ketika itu Yesus kembali diundang oleh keluarga Maria, Marta tetap sibuk. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara baca ya di sana ya. Ya. Yohanes 12 ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ya, kemudian ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, kita melihat bahwa memang Marta ini tidak betah ya untuk duduk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Sementara Maria dalam perikop ini masih duduk dekat kaki Yesus. Sehingga karena duduk dekat kaki Yesus inilah kemudian Maria bisa meminyaki kaki Yesus. Artinya memang Maria memiliki hati yang begitu haus akan pengajaran Tuhan Yesus. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Homsisi dimanapun berada. Dan kita telah baca tadi bahwa Maria mengambil sebuah tindakan yang tidak lazim pada masa itu. Dan juga tidak lazim di masa sekarang, yaitu Maria mengambil setengah kati, ya di situ dikatakan setengah kati minyak narwastu murni. Setengah kati itu sama dengan setengah liter, dan dikatakan minyak narwastu ini sangat mahal harganya, yaitu seharga 300 dinar. Ya, bila dijual, bila 1 dinar adalah upah orang kerja selama 1 hari, maka 300 dinar sama dengan upahnya orang kerja selama hampir 1 tahun. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan kasih, jemaat Homsisi dimanapun berada, kalau kita membayangkan uang selama 1 tahun yang kita hasilkan dalam pekerjaan kita, lalu kita memberikannya kepada Yesus, maka saya mau katakan ini bukan pemberian yang biasa. Ini adalah pemberian yang begitu besar. Di masa itu, baik di masa itu maupun di masa yang sekarang, Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat harum, dan itu kemudian menyekanya dengan rambutnya. Wow. Bagi seorang wanita, rambut itu mahkotanya dan kehormatannya, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat 15. Saya ambil dalam bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Korintus 11 ayat 15. Bunyinya begini. Ya, dalam terjemahan BIS ya. Tetapi bagi wanita, rambut diberikan kepadanya untuk menutupi kepalanya, dan rambut panjang adalah kebanggaannya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Maria merupakan sebuah tindakan yang di luar nalar siapapun. Karena pengurapannya adalah pengurapan untuk kematian Yesus. Ya, ini yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 7. Saya bacakan ya. Maka kata Yesus, ya, Yohanes 12 ayat 7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Ini seperti sebuah tindakan profetik, ya, bahwa sebuah tindakan profetik dari Maria, bahwa Yesus, ya, karena tidak sempat diurapi dengan minyak, ya, karena kematiannya itu mendekati jam-jam Sabat, ya, maka Yesus diurapi lebih dulu oleh Maria. Kalau di kisah sebelumnya Maria dibela oleh Yesus dari saudaranya sendiri, Marta, maka di kisah ini Maria dibela oleh Yesus dari murid-muridnya sendiri, yaitu Yudas. Kita melihat ya bahwa ketika Maria diam dan tidak membuka mulutnya sama sekali, bahkan ia tidak berusaha membela dirinya sendiri, justru Yesus yang bersuara dan membela Maria. Luar biasa. Bapak ibu saudaraku, jemaat Homsisi dimanapun berada, oleh karena itu pada kesempatan ini kita belajar dari kisah wanita yang bernama Maria ini, dan kemudian kita bisa mengambil beberapa hal untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama,
Maria memiliki kerinduan dan rasa haus akan pengajaran Yesus. Karena itu, ia rela menabrak tradisi di masa itu demi mendengarkan perkataan Yesus. Ia konsentrasi penuh dengan pengajaran Yesus. Karena ia merasa bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, hari ini kita patut mencontoh sikap Maria ini. Untuk apa? Konsentrasi penuh di dalam mendengarkan khotbah. Konsentrasi penuh untuk merenungkan firman Tuhan dan memiliki sikap hormat kepada ibadah yang kita kerjakan. Apa yang kita bisa ambil lagi dari Maria? Yang kedua, Maria merelakan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, yang setara dengan 1 tahun gaji di masa itu dan juga mungkin di masa kini. Kita pun perlu memberi yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Yang perlu kita berikan untuk Tuhan adalah apa? Mungkin bukan harta, tapi yang paling penting adalah ini, hati kita. Hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mungkin juga waktu kita untuk beribadah, waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan dan kegiatan rohani lainnya. Mungkin seperti pelayanan di gereja atau bermisi. Jadi tidak melulu uang. Bukan berarti uang tidak perlu. Kita mungkin perlu berikan uang atau materi yang kita miliki kepada Tuhan. Poin saya adalah jangan perhitungan dengan Tuhan. Maria di poin kedua ini, dia tidak mengadakan perhitungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah perhitungan dengan hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, Maria tetap diam ketika orang-orang di sekitarnya mencela dia. Ia diam karena tindakannya benar-benar tulus untuk Yesus, bukan untuk kepentingan pribadinya. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, demikian juga harusnya dengan kita. Kalau kita mendapatkan celaan atau hinaan dari orang sekitar kita karena melakukan sesuatu untuk Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti membela kita. Katakan amin. Karena ketika kita diam, Allah, Tuhan, Yesus tidak pernah tinggal diam. Dialah pembela kita, anak-anaknya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar dari wanita yang bernama Maria ini, Tuhan. Kami belajar bahwa Maria memiliki kerinduan dan rasa haus akan pengajaran Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau mencontoh sikap ini. Untuk kami mau berkonsentrasi penuh dalam mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami memiliki sikap hormat terhadap ibadah yang kami kerjakan. Yang kedua, kami juga mau Tuhan merelakan waktu kami, hati kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau, waktu kami untuk beribadah, untuk merenungkan firman-Mu. Kami juga mungkin memiliki kerelaan untuk memberikan apa yang kami punya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau diam ketika banyak orang mencela kami, menghina kami karena apa yang kami lakukan kerjakan untuk Engkau. Tapi kami tahu di dalam diam kami, Engkaulah Tuhan yang membela hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami terima firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukannya setiap saat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And I live to worship you, my Jesus, Lord, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, throw me deeper. I give all to be with you. Take
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga. Terus ada dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk mencintai Tuhan. Terus cintai Tuhan. Berhenti menghakimi dan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou Selamat hari Minggu Jemaat Homsis yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.